Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Ya, kali ini saya sedang berbincang-bincang tadi pagi ya. Kemarin malam dan tadi pagi saya berbincang-bincang tentang pemilihan atau Muktamar Muhammadiyah dan pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah yang dalam kondisinya selalu damai. Dan ini pernah terjadi sampai dipuji walaupun dalam nada keluhan oleh Ki Haji Mustofa Bisri ketika ada Muktamar NU di Jombang. Ya, saat itu saya sedang ikut bersama rombongannya Ki Haji Salahuddin Wahid. Dan saya adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, anak saya juga, kami hadir di situ. Dan jujur saja ketika hampir bersamaan waktu terjadi masalah di Muktamar, ya sedikit insiden, bukan masalah insiden ya, di Muktamar NU di Jombang. Gus Solah sampai mengatakan kita malu melihat kondisi Muktamar di Jombang, NU di Jombang saat itu. Ya saudaraku ya. Nah, ini berhubungan lagi sebaliknya di kejadian di Muktamar Muhammadiyah dalam kondisi yang adem ayem. Ya saudaraku, mari kita melihat sekarang ini saya mencoba mengupas dari perbincangan saya dengan teman-teman yang semalam itu melean membicarakan tentang kok bisa ya, Muhammadiyah itu dalam muktamarnya, dalam melakukan pemilihan ketua umumnya selalu damai, tenang dan sejuk, dan tidak ada hiruk pikuk, seperti tidak ada ya saling debat ataupun saling mempermasalahkan, semuanya adem-adem. Nah saudaraku, berangkat semalam kita membicarakan masalah Muktamar Muhammadiyah di Solo. Muktamar Muhammadiyah di Solo, ya jujur saja saya harus acungi jempol. Ini Muktamar ke-48 ya, benar-benar menjadi uswah, patut dicontoh oleh organisasi Islam maupun organisasi ya lain-lain di Indonesia ya. Wabil khusus kepada pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dahulukan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadi. Kedepankan kepentingan umat dibanding kepentingan pribadi. Jadikan amanah untuk sebagai penyelenggara negara, untuk mensejahteraan, untuk kepentingan rakyat. Ini yang saya tangkap dari pembicaraan dengan teman-teman, juga termasuk ini tadi siang saya berbicara dengan teman-teman dari kebetulan dari beberapa teman Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah dan juga dari pengurus NU. Dan sepakat mereka berbicara bahwa Muhammadiyah memang beda. Muhammadiyah memang keren dan Muhammadiyah damai. Nah, dari rangkaian pembicaraan tadi saudaraku, maka saya menyimpulkan begini. Kenapa Muhammadiyah itu dalam melakukan pemilihan, dalam muktamarnya tidak ada gesekan-gesekan? Kenapa? Setelah saya lihat, saya analisa, faktor pertama adalah bahwa muktamar adalah bagian daripada agenda untuk mengambil
keputusan tertinggi. Ya. Jadi adanya rapat tertinggi, rapat permusyawaratan tertinggi di organisasi Muhammadiyah ini ada di, ini saya sebutkan ada di Muhammadiyah. Dan mereka semua yang ada di dalamnya sadar diri bahwa mereka itu kalau ditunjuk, kalau memang tidak mampu akan menyatakan tidak mampu. Bahkan sepertinya berusaha untuk menghindar, tidak berbondong-bondong untuk bagaimana mengambil kekuasaan di Muhammadiyah. Karena terus terang Muhammadiyah ini potensinya itu besar, kualitasnya itu besar, dan integritasnya itu orang-orang di dalamnya sungguh sangat besar. Saya tidak bermaksud menguji berlebihan. Kita melihat mereka yang datang ke muktamar itu adalah yang memang bertujuan, yaitu pertama mereka bertujuan, saya melihatnya itu kalau dari pembicaraan saya semalam dan apa, saya tanya, loh, kalian sebagai pengurus perserikatan ataupun sebagai anggota Muhammadiyah itu datang ke sana itu tujuannya apa? Apakah mendukung akan mendukung ini itu dan sebagainya untuk tidak hanya sekedar datang apa gitu. Mereka mengatakan bahwa kami menjadi penggembira. Ingat ya, mereka datang mengatakan kami menjadi penggembira. Karena kami datangnya untuk menjadi penggembira, maka kami tidak membawa beban apa-apa selain daripada untuk silaturahim, bertemu dengan seluruh anggota Muhammadiyah, seluruh saudara Muhammadiyah se-Indonesia. Keren full. Saya tanya itu pada dua orang tokoh, dan jawabannya hampir sama. Mereka datang sebagai penggembira, dan kalaulah mereka datang sebagai penggembira, layaknya tentulah mereka tidak membawa beban untuk musuhan atau bersaing atau mendukung, tapi mereka datang untuk bergembira menyambut gelaran muktamar sebagai wujud daripada pergantian atau rapat atau permusyawaratan tertinggi di Perserikatan Muhammadiyah. Dan mereka tidak ada yang saya mendukung ini semua, karena bergembira kami datang ke situ untuk bertemu dengan saudara-saudara Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ini keren, berarti silaturahim. Inti pokoknya mereka datang sebagai penggembira dengan niat gembira, dan mereka datang dengan niat karena Allah untuk silaturahim. Ini yang harus. Dan mereka tidak membawa bendera apapun, tidak membawa bendera, bahkan tokoh-tokoh terkenal tidak ada yang dibawa. Mereka serahkan semuanya kepada pimpinan-pimpinan mereka yang mempunyai hak suara. Mereka hanya menyatakan bahwa kami hanya memiliki hak untuk sebagai warga Muhammadiyah. Di pengurusnya juga kami mempunyai hak untuk pemilih, tapi semuanya kami lekatkan kepada yang namanya formatur untuk menyusun pengurus-pengurus hariannya. Dan ini keren sekali, saudaraku. Jadi sudah begitu, saudaraku. Saya lihat lagi yang kedua adalah kemandirian warga Muhammadiyah, dalam arti kata Perserikatan Muhammadiyah itu sangat mandiri. Mereka mengadakan perhelatan nasional yang menghadirkan sekian ratus, sekian ribu penggembira yang ikut serta di acara muktamar untuk mengembirakan itu dengan biaya tidak meminta-minta katanya. Dan memang itu nyata, mereka tidak meminta-minta, mereka tidak mengajukan proposal. Mereka punya teman-teman dewan dari yang mereka dapatkan dari Golkar, PKS, Demokrat, bahkan ada katanya beberapa orang yang masuk ke partai yang sesungguhnya tidak begitu akrab dengan Muhammadiyah. Tapi orang-orang itu tidak dimintai sumbangan. Semuanya anggaran berasal dari
Muhammadiyah dengan tidak membagikan kepada negara, tidak menggunakan proposal kepada negara, dan tidak meminta sumbangan kepada anggota-anggotanya yang jadi pejabat negara, baik itu pejabat negara di legislatif maupun di eksekutif. Ini yang saudaraku yang perlu, sehingga kemandiriannya begitu tampak. Dan ini saya bacakan lagi, ini tulisan saya ya saudaraku. Karena tadi mandiri tadi saudaraku, maka tidak ada yang bisa mengintervensi. Sekuat apapun intervensi akan dilawan, dan mungkin tidak secara vulgar, tapi dengan cara arif dan sangat bijak, sehingga mereka-mereka yang hendak membuat ulah di situ akan terpental. Masih ingat saya ketika saya dulu kenal dengan Bapak Tarmizi Tahir. Dalam sebuah berita, Bapak Tarmizi Tahir ini seorang menteri. Di era itu menteri itu top di eranya Pak Soeharto. Beliau dekat dengan Bapak Soeharto. Tapi apa yang terjadi lajur? Fakta ketika Pak Menteri Agama ini, Dr. Tarmizi Tahir ini tidak memenuhi syarat, walaupun menteri ditolak, saudaraku, ditolak keberadaannya, dan itu disepakati. Sampai sedikit mengeluh dalam berita itu saya baca, saya ini kurang apa? Saya ini sejak kecil sudah Muhammadiyah, sampai sekarang ini kurang apa saya? Nah, ini ternyata ada fakta-fakta seperti itu yang memang nyata, akhirnya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah sekalipun. Dan ini kejadian dari Dr. Tarmizi Tahir yang memang orang Muhammadiyah tulen itu untuk maju tertolak karena kurang syarat, itu memang terjadi dan pernah terjadi. Ini menteri. Kita bayangkan di organisasi lain tentu ada porsinya. Nah, terus yang ketiga, ada gotong royong, ada kepedulian dari pengurus Muhammadiyah atau Perserikatan Muhammadiyah berhubungan dengan anggota Muhammadiyah dalam hal finansial, keberangkatan dan sebagainya. Mereka urunan dan mereka tidak meminta kemana-mana. Ini sepertinya tidak diorganisir sedemikian rapat, tapi kesadaran sendiri. Tidak pengurus pusat Muhammadiyah, ngopi dulu saudaraku. Saya tanyakan saudaraku, apakah kalian ini, jenengan ini datang ke muktamar itu bagaimana tentang biaya? Mereka mengatakan ini urunan, kami tidak ada fasilitas, bahkan kami diberi fasilitas oleh mereka yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Kami cenderung menolak, tapi kalau mereka memaksakan ya tetap diterima, tapi penerimaannya itu tidak mengikat karena mereka sendiri mampu itu. Dan ini bau membau antara pengurus struktural dan pengurus amal usaha, juga pengurus di bawahnya beserta jamaahnya, itu begitu indah dilihat. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Nah, berhubungan dengan mekanisme, dia mengatakan mekanisme pemilihan ketua itu adalah diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengusulkan calon-calon peserta. Ini catatan saya, ini ada catatan saya. Yang selanjutnya diserahkan, diberikan calon-calon peserta. Tadi dipilih mengusulkan calon-calon ya daerah-daerah, atau kalau dikenalnya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah itu dalam hal ini diwakili oleh ketua PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah
kabupaten atau kota itu membawa nama-nama yang memang sudah mereka bawa untuk mereka ajukan beberapa nama kepada panitia muktamar, panitia pusat. Nah, panitia pusat yang bertugas untuk melakukan pemilihan itu selanjutnya melakukan seleksi, melanjutkan dengan cara seleksi, melihat dari keaktifan, kelengkapan administrasi, ya seperti nomor baku Muhammadiyah, terus kedudukan lain-lain yang mereka bagian daripada persyaratan seorang calon pengurus atau calon pimpinan. Selanjutnya setelah itu sebelum muktamar ya. Ini sebelum muktamar, kata mereka sebelum muktamar melakukan begitu. Setelah itu nama-nama tadi diberikan oleh panitia pusat, dikirimi verifikasi dan surat pernyataan kesediaannya untuk menjadi sosok yang diusulkan menduduki jabatan dalam kepengurusan formatur. Nah, ini formatur. Mereka membuat surat pernyataan kesediaan dan kerelaannya, bersedia dan rela dipilih. Nah, di informasi yang saya dapatkan, saudara, ada ratusan orang yang dipilih, akhirnya mengerucut menjadi 96 nama lolos verifikasi dan bersedia untuk dicalonkan. 9 nama ini kemarin itu diverifikasi kembali dan ditetapkan dalam sidang tanwir. Ada sidang tanwir menjadi 39 calon tetap. Nah, dari 39 orang inilah yang dalam muktamar hari kemarin itu disampaikan untuk dipilih. Nah, setelah digodok-godok, setelah itu dilakukan pemilihan, terdapat 13 orang formatur terpilih yang dijadikan sebagai formatur untuk membentuk kepengurusan dengan melalui musyawarah mufakat. Nah, di sini yang keren itu adalah karena kepemimpinannya bagus, Prof. Haidar Nasir dan Prof. Abdul Mukti, Profesor Haidar Nasir dan Profesor Abdul Mukti terpilih kembali dengan suara terbanyak satu adalah Prof. Haidar Nasir dan yang kedua adalah Profesor Mukti masuk dalam 13 tim formatur yang terpilih. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa kalau 300-an lantas menjadi 39 itu sepertinya banyak yang dari rekan-rekan Muhammadiyah itu pengurus-pengurus Muhammadiyah mengatakan banyak orang yang menolak. Baik tingkat cabang pun banyak yang menolak, PDM pun juga banyak yang menolak. Tapi kalaulah yang menolak tadi kualitasnya sudah baik dan jelas sudah teruji, akan dilakukan upaya pendekatan dan memang dia dikehendaki oleh umat, itu akan dilakukan pendekatan oleh beberapa teman-teman yang juga diajukan sebagai pengurus. Ini hebatnya. Katakanlah saya misalkan disuruh ditawari untuk menjadi pengurus. Nah, saya melihat ada si Fulan ini lebih layak daripada saya. Saya merayu si Fulan untuk ikut menjadi tim formatur. Dari pusat, wilayah sampai daerah dan cabang pun nyatanya seperti itu. Banyak yang menolak, kalau yang menolak itu kualitasnya, maka mereka-mereka yang menjadi pesaingnya, sesungguhnya menjadi pesaing itu berusaha untuk menarik yang layak tadi untuk menjadi dan terpilih lah. Nah, seperti halnya saat ini ya Prof. Haidar Nasir dan Prof. Mukti sudah teruji, mereka kebetulan mau, dan disitulah disepakati kalau ada suara terbanyak, mereka yang terpilih dari 13 formatur tadi suara terbanyak, belum tentu jadi ketua umum, belum tentu jadi umum. Kebetulan kemarin adalah Prof. Haidar Nasir saya dengar dan Prof. Mufti
terpilih sebagai urutan ke-1 dan ke-2. Karena memang warga sepertinya memang menghendaki keduanya masih berkiprah. Ya. Itu akhirnya apa yang terjadi, keduanya menjadi. Tapi sebaliknya pada momen-momen sebelumnya itu tidak harus suara terbanyak yang menjadi ketua umum, tapi berdasarkan pilihan formatur yang nantinya katanya membengkak. Setelah itu formatur ini membentuk kepengurusan harian menjadi 20 orang. Nah ini saudara, dan sistem di Muhammadiyah tidak seperti yang lainnya. Kalau ketua umum itu kalau mau berbicara keluar harus berdasarkan musyawarah dengan keputusan yang dihasilkan dari keputusan kolektif kolegial. Jadi rapat kebersamaan pengurus bila perlu menghadirkan kepengurusan di bawahnya atau itu untuk memberikan masukan, untuk nanti disampaikan, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan umat. Nah, disinilah kita melihat bahwa Muhammadiyah sungguh keren. Tidak ada di situ saudara-saudaraku kalau mau ke sana itu rasa kebencian atau rasa dukung-mendukung, tidak, tapi selalu bertemu, berpelukan, tidak membicarakan apapun tentang pemilihan, tapi mereka mendatangi itu hanya sebagai penggembira dengan niat karena penggembira, tentu saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang pokok ternyata adalah silaturahim, sehingga tidak ada insiden yang macam-macam berjalan dengan enak dan sebagainya. Kalau ada insiden-insiden itu karena ada kejadian seperti kemarin ada warga Wadas yang sepertinya kecewa dengan Gubernur Jawa Tengah sehingga mereka hadir. Itu pun cepat dilakukan pengamanan dengan tentu saja ya itulah dari Muhammadiyah, cara-caranya arif dan bijaksana. Ya itu saudaraku, mari dari muktamar ke muktamar kita bertanya kenapa kok Muhammadiyah selalu damai, karena mereka mengadakan muktamar yaitu niatnya adalah untuk menyatukan umat dalam wadah Muhammadiyah untuk bersilaturahmi. Niatnya adalah silaturahmi, dan ini yang harus kita jadikan setidak-tidaknya rujukan pada pemimpin negara bahwa Pancasila itu sudah jelas. Yang pertama adalah hubungannya ketuhanan yang Maha Esa berhubungan dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil bang beradab, yang itu tentu saja berhubungan dengan hablum minannas. Kalau hablum minallah sudah baik, hablum minannas juga baik, maka akan tercipta persatuan. Begitu juga warga Muhammadiyah, hablum minallah mereka kuat, rasa kebersamaan mereka kuat, hablum minannasnya kuat, sehingga mereka seperti saudara. Tidak ada permusuhan, persaingan, tidak ada, dan sesungguhnya mereka datang dengan niat karena ingin kemaslahatan Muhammadiyah untuk umat. Ini yang jelas ya. Dari situ setelah ada persatuan, maka rangkaian berikutnya muktamar adalah musyawarah mufakat seperti yang dilakukan oleh tim formatur 13. Jadi terbentuknya tim formatur 13 dan rapat formatur 13 menunjukkan bahwa Muhammadiyah benar-benar menjalankan Pancasila, dan ya terjadilah musyawarah ya. Dan ya kelanjutannya karena semuanya hablum minallah, hablum minannas, persatuan sudah tercipta, permusyawaratan dan wakil-wakilnya orang-orang amanah, maka keadilan, kenyamanan bagi warga Muhammadiyah itu tercapai. Dan posisinya ya mohon maaf saudaraku, tidak ada neko-neko sepertinya kepemimpinan di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah mencerdaskan, tidak membawa pengikutnya untuk memaki yang lain atau memusuhi yang lain, tapi selalu mengedepankan menjadi warga Muhammadiyah. Jangan mencari makan di Muhammadiyah, jangan membuat onar di Muhammadiyah. Besarkan Muhammadiyah dengan niat karena Allah. Besar-besarkan Muhammadiyah karena Allah. Dan ini benar-benar di muktamar ini kiranya
penyelenggara negara ini benar, kalau pengen menjalankan Pancasila dengan baik dan benar, kalau mereka mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, tentulah mereka walaupun berbeda partai tapi tentu mereka akan mengedepankan apa yang saya lakukan ini untuk rakyat, apakah maslahat untuk rakyat. Dan kenapa rakyat sampai menipu menghujat saya? Karena memang mereka memang pejabat publik, dan kenapa rakyat kadang-kadang melabeli pada eksekutif maupun legislatifnya perampok, penipu, pembohong dan sebagainya. Karena itu tadi, kalau pemimpin negeri ini niat untuk berbuat yang maslahat untuk rakyat, ayo jangan malu-malu belajar kepada Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah dan pemilihan ketua umum Muhammadiyah, juga cara-cara Muhammadiyah ke bawahnya. Saya berpikir kalaulah ini bisa dijadikan sebuah acuan, uswah, insya Allah negara ini akan adem ayem. Dengan tidak bermaksud saya menggambarkan posisi, sehingga tidak ada kata-kata misalkan ujaran-ujaran kebencian, ujaran apapun tidak akan ada. Kalau segala sesuatunya didasari seperti apa yang dilakukan Muhammadiyah, saya berpikir tidak akan ada. Persaingan itu hanya ya memang persaingan ada, tapi persaingan dengan tidak didasari karena permusuhan. Persaingan yang menjauhkan dari kata permusuhan. Persaingan yang menjauhkan dari menuding lawannya atau yang berseberangan sebagai musuh. Itu saya yakin akan terjadi kalau penyelenggara negara ini mau melihat, belajar dari Muhammadiyah yang diawali dari pemilihan muktamar dan pemilihannya dengan penggembiranya. Tidaklah kita rasanya tidaklah jelek kalau kita belajar kepada hal-hal yang maslahat, khususnya kepada penyelenggara negara. Saya sampaikan itu. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan dengan tulus dan ikhlas karena saat ini kondisinya, mohon maaf, di negara Indonesia ini sudah dikatakan bahwa negara Indonesia ini kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang dimulai dari kebohongan. Kebohongan itu bisa saya katakan berawal dari pemimpin-pemimpin yang memang berangkat dari kebohongan. Kebohongan yang sampai ada kebohongan yang fenomenal, yang disebut fenomenal, yaitu kebohongan tentang mobil SMK, buyback Indosat, lapangan kerja, tidak akan menaikkan BBM dan sebagainya. Itu adalah kebohongan. Mari, kalau memang sadar kebohongan itu kita tutup, saatnya Indonesia pemimpinnya menjunjung tinggi kejujuran, kan, supaya moral bangsa ini tercerahkan, bukan malah terpolarisasi pada saudara-saudara tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ayo bersama-sama kita belajar. Indonesia insya Allah bisa. Indonesia saya yakin bisa, karena nyata di Muhammadiyah bisa. Kalau di Muhammadiyah bisa, kenapa untuk di Indonesia tidak bisa? Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.